Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, sebelum sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mau presentasi untuk tugas remedial perbaikan jalan yang kita akan jelaskan adalah metode perbaikan jalan Bina Marga. Kelompok ini terdiri dari saya Muhammad Rivaldi Giovanni dengan NIM 190111025. Lalu ada Febri Lawuri Sinyola, lalu ada Isnanto dan Dani Nurdin Venalosa. Oke, berikutnya latar belakang dari laporan ini adalah latar belakang jalan merupakan salah satu prasarana penting yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi suatu wilayah. Keberadaannya berguna untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya sehingga segala kebutuhan akan terpenuhi. Dengan adanya jalan yang secara kuantitas maupun kualitas bagus, maka akan menunjang kemajuan suatu wilayah. Prasarana jalan harus direncanakan dengan yang baik dan juga harus dapat memberikan tingkat pelayanan yang prima. Karena akan meningkatkan aksesibilitas antara wilayah dan memberi keamanan dan kenyamanan dalam berkendara tentunya. Kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan yang menimbulkan banyak kerugian yang dapat dirasakan oleh pengguna secara langsung, yakni kerusakan tersebut akan menghambat laju kendaraan dan kenyamanan pengguna jalan. Semakin tinggi tingkat kerusakan jalan, maka semakin rendah kecepatan kendaraan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kerusakan jalan, maka semakin tinggi pula kecepatan kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerusakan dan mendapatkan nilai kondisi perkerasan jalan. Metode yang dipakai adalah metode Bina Marga. Survei terhadap perkerasan jalan adalah salah satu faktor yang penting ketika akan melakukan pemeliharaan jalan. Saat melakukan survei, dilakukan identifikasi jenis dan tingkat kerusakan yang ada sebagai dasar untuk penilaian kondisi perkerasan jalan. Oke, dari metode setiap struktur perkerasan jalan akan mengalami proses kerusakan secara progresif. Sejak jalan pertama kali dibuka dan dibebani oleh beban lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu metode yang menentukan kondisi jalan agar dapat disusun program pemilihan jalan yang akan dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kondisi kerusakan perkerasan jalan adalah metode Bina Marga. Metode ini melakukan peninjauan terhadap volume lalu lintas dan kerusakan yang terjadi pada lapisan permukaan jalan. Lalu sistem penilaian kondisi perkerasan menurut prosedur Bina Marga. Penilaian kondisi perkerasan merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan sistem perkerasan. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkerasan tersebut masih layak atau tidak. Dan juga untuk menentukan kapan dilakukan perbaikan pada lapisan perkerasan. Pada metode Bina Marga ini, jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei visual adalah kekerasan permukaan, lubang, tambalan, retak, alur, dan amblas. Sumber dari Direktorat Jenderal Bina Marga 1990. Penentuan nilai kondisi jalan dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka dan nilai yang masing-masing jenis kerusakannya. Urutan prioritas dihitung berdasarkan nilai-nilai kelas lintas harian rata-rata atau LHR dan kondisi jalan yang didapat dari penilaian kondisi permukaan jalan dan nilai kerusakan jalan yang kemudian dimasukkan dalam rumus berikut merupakan urutan UP sama dengan 17 dikurangin kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan. Nah, berikut ada tabel sistem penilaian kondisi jalan. Berdasarkan nilai urutan prioritas yang didapat, mengambil tindakan berdasarkan urutan prioritas dapat dilihat pada tabel tindakan diambil berdasarkan hasil urutan prioritas. Ya, contohnya di bawah 0 sampai 3 tindakan yang diambil adalah program peningkatan. 4 sampai 6 program pemeliharaan berkala. Jika di atas 7
program pemeliharaan rutin. Nah, seperti itu. Berikutnya, kelas LHR bisa dijelaskan dengan Saudara Isnanto. Dipersilakan. Untuk kelas LHR, parameter menentukan kelas EHR, kelas lintas harian rata-rata. Untuk pekerjaan pemeliharaan berdasarkan data acuan pada tabel berikut. Kelas lalu lintas 0 sampai 8. Di LHR seperharian dari 20 sampai 5.000. Lanjut. Penilaian kondisi jalan menggambarkan tingkat kerusakan permukaan perkerasan yang didasarkan pada jenis dan jumlah persentase kerusakan tersebut terhadap luas total ruas jalan yang diteliti. Direktorat Jenderal Bina Marga 1990 memberikan penilaian kondisi jalan untuk berbagai macam jenis kerusakan berdasarkan persentase luas jalan seperti yang tercantum. Next. Ini bisa dilihat dari tabelnya. Lanjut aja ya. Next. Penilaian kondisi jalan, setiap angka untuk semua jenis kerusakan kemudian dijumlahkan, kemudian dapat ditetapkan nilai kondisi jalan berdasarkan tabel berikut. Penetapan nilai kondisi jalan berdasarkan total angka kerusakan. Total angka kerusakan 26 sampai 29, nilai kondisi jalan 9. 22 sampai 25, nilai kondisi jalan 8. 19 sampai 21, nilai kondisi jalan 7. 16 sampai 18, nilai kerusakannya 6. 13 sampai 15, nilai 5. 10 sampai 12 nilai 4, 7 sampai 9 nilai 3, 4 sampai 6 nilai 2, 0 sampai 3 nilai 1. Lanjut. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Manglewang, Tumpang, Kabupaten Malang. Pengumpulan data. Data primer adalah data yang dapat dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer dapat dipeliti yaitu next. Pengumpulan data. Ada jenis kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan yang direkap untuk setiap segmen, jalan yang ditinjau, semua jenis kerusakan dinilai secara visual. Tingkat kerusakan yang terjadi dinilai berdasarkan kualitas kerusakan, apakah termasuk berat, sedang, atau ringan, dan juga kuantitas yang bisa dinyatakan dalam presentasi kerusakan perbandingan luas permukaan rusak dengan luas permukaan jalan yang ditinjau. Jumlah kerusakan. Tiap jenis kerusakan jalan direkap dan dijumlahkan untuk setiap segmennya yang ditinjau. Data lalu lintas. Perhitungan data lalu lintas harian menggunakan form sesuai dengan manual kapasitas jalan Indonesia 1997. Jenis kendaraan yang disurvei adalah terdiri dari 3 jenis kendaraan, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Data sekunder. Data sekunder adalah merupakan suatu data yang didapat melalui instansi terkait. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah data kelas jalan, data geometrik jalan, dan data ruas jalan. Untuk pengelolaan data mungkin bisa dilanjutkan Mas Dani ya, untuk Dani Nurdin Venalosa. Dipersilakan. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode Bina Marga. Tahapan dalam metode Bina Marga adalah sebagai berikut di slide selanjutnya. Yang 1, menetapkan jenis dan kelas jalan. Jenis dan kelas jalan ditetapkan berdasarkan nilai LHR dan menetapkan nilai kelas jalan sesuai dengan tabel 2. Kedua, melakukan tabulasi data hasil survei kondisi jalan. Yang ketiga, menghitung luas dan persentase kerusakan untuk setiap jenis kerusakan. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel penentuan kondisi kerusakan berdasarkan jenis kerusakan. Kelima, menetapkan nilai kondisi jalan berdasarkan tabel 4 total angka kerusakan, yaitu dengan menjumlahkan setiap nilai kerusakan pada satu segmen
lalu dibagi dengan jumlah segmen. Yang keenam, melakukan perhitungan urutan prioritas dan mengambil alternatif penanganan yang sesuai berdasarkan urutan prioritas pada tabel 1. Lanjut. Data survei lalu lintas. Pengambilan data dilakukan selama 3 hari, yaitu mulai dari hari Senin, Rabu, dan Minggu selama 9 jam. Perhitungan masing-masing dihitung per lajur, kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh arus lalu lintas. Data LHR tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penggolongan kelas untuk pemeliharaan jalan sesuai tabel 2. Untuk ruas jalan Mangliawan Tumpang ini masuk pada kelas 5. Yang golongan data survei kerusakan jalan di ruas jalan Mangliawan Tumpang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah. Jenis-jenis kerusakan yang terjadi adalah tambalan, retak, lepas, lubang, dan gelombang. Survei dilakukan dengan cara pengukuran luas, panjang, dan lebar sesuai jenis kerusakan yang terjadi. Dari tabel dapat dilihat kerusakan paling dominan adalah retak sebesar 500 meter persegi atau 14,29%. Kemudian gelombang sebesar 200 meter persegi sama dengan 5,71%. Tambalan 110 meter persegi 3,14%. Dan lepas sebesar 50 meter persegi 1,43%. Perhitungan angka kerusakan dilakukan berdasar nilai-nilai yang terdapat pada tabel 3. Hasil perhitungan angka kerusakan untuk masing-masing jenis kerusakan dapat dilihat pada tabel di slide selanjutnya. Lanjut. Dengan mengacu pada tabel 4 nilai kondisi jalan, maka diperoleh nilai kondisi jalan sebesar 4. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan prioritas kondisi jalan dapat dihitung sebagai berikut. Urutan prioritas sama dengan 17 dikurangi dalam kurung kelas LHR plus nilai kondisi jalan sama dengan 17 dikurangi dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 8. Dengan urutan prioritas 8, maka berdasarkan tabel 1, nilai termasuk ke dalam golongan urutan prioritas lebih dari 7. Pada golongan ini, maka jalan-jalan tersebut dimasukkan ke dalam program pemeliharaan rutin. Strategi penanganan perbaikan. Pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah penanganan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara, reading quality, tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dilakukan sepanjang tahun. Perbaikan sifatnya sebagai proteksi terhadap kerusakan yang lebih parah. Lalu ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala adalah penanganan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara, reading quality, tanpa meningkatkan kekuatan struktural. Pemeliharaan berkala dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Penanganan ini dilakukan pada kondisi lapis permukaan jalan yang sudah menurun kualitas berkendaraannya,
Sedangkan dengan upaya pemeliharaan rutin tidak dapat mengembalikan kondisi jalan pada kondisi mantap. Yang ketiga, program peningkatan jalan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan jalan yang dengan cara melakukan peningkatan struktural dan geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan. Program ini biasanya dalam bentuk overlay, penambahan lapis tambahan. Mengacu pada penjelasan di atas, maka penanganan kerusakan pada ruas jalan Mangliawan Tumpang adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin, yaitu penanganan terhadap lapis permukaan berupa penambalan lubang, patching, untuk memperbaiki kerusakan yang ada agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Sekian dan terima kasih. Berikut penjelasan untuk materi Bina Marga dari kelompok 3. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.